kata-kata itu menunjukkan masalah darajat, bukan menunjukkan martabah amar ma'ruf nahi munkar. Martabah amar ma'ruf nahi munkar fal akhaf summal akhaf summal akhaf. Andai kata orang itu kita ingkari saja sudah selesai, sudah bisa, jadi kita nggak boleh sampai berbicara. Ketika kita dengan berbicara sudah berhasil, nggak boleh kita harus dengan tangan. Nah, dan seterusnya, itu martabah. Ya, sedangkan yang ada di dalam ayat, dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa ila fabilisani, bukan langsung kita dengan yad. Yang dengan yad itu adalah khusus pemerintah yang mempunyai kekuasaan, yang punya daulah, yang aman dari fitnah. Kalau diberikan kepada individu, ini akan terjadi saling perang satu dengan yang lain, haram. Syarat daripada amar ma'ruf nahi munkar yaitu satu, kalau memang selamat dari harta kita, selamat dari jiwa kita. Dua, selamat daripada nyawanya orang lain, hartanya orang lain. Kalau nanti mengakibatkan tidak selamatnya orang lain, maka hukumnya haram. Apalagi kalau sampai ada citra yang jelek, yaitu mengakibatkan orang lain, orang Islam keras, tidak boleh. Makanya ketika sahabat Ansor geger dengan sahabat Abu Muhajirin, waktu itu sahabat Muhajirin nabok Kasa'a, sahabat Ansor. Kasa'a itu nabok bokongnya. Nah, kemudian orang-orang Muhajirin, ya lal Muhajirin, ya lal Ansor, demi kewibawaan Ansor. Muhajirin, demi kewibawaan Muhajirin, ya lal Muhajirin. Nah, terus menuntut untuk dikisah. Rasulullah mengatakan dakwal jahiliyah, kamu ngaku-ngaku jahiliyah, ini pengakuan jahiliyah itu azimuntina, itu menjijikkan. Lalu hal itu terdengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan la yakhrujannal a'azzu minal adab. Orang-orang yang mulia akan saya keluarkan dari orang-orang yang mulia, akan mengusir orang-orang yang asor, yaitu yang dikehendaki adalah sahabat Ansor akan mengusir sahabat Muhajirin. Nah, lalu Sayyidina Umar marah, bagaimana Rasul, saya akan menggal kepalanya menggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul mengatakan li'alla yadunnan nas anna Rasulullah qatala ba'du ashabi. Ini kalau kamu lakukan nanti Rasul akan menjadi image bahwa Rasulullah telah membunuh pada sahabatnya. Dianggap Islam ada kekerasan membunuh pada sahabatnya. Ini kita menghindari membalas kepada orang yang sudah jahat kepada kita dalam rangka membangun image tentang kemuliaan Islam. Ini harus. Makanya Islam mengatakan, Al-Quran mengatakan la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan sekali-kali kau mencaci maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah. Padahal jelas keliru. Kenapa? Karena mengakibatkan dia mencaci maki kepada orang yang menyembah kepada Allah bighairi ilmin. Maka pada waktu itu saya masih ada di Lirboyo, saya didatangi wartawan untuk memberi pernyataan sikap, sampai saya itu mengatakan pada waktu musim pembantaian perusakan gereja, orang-orang Cina di geruduk, toko-toko dirampas, tahun berapa ya itu saya lupa itu, tahun 88 ya, tahun 88 kalau nggak keliru. Nah, yang begitu ramai 88 atau 90 ini, sebelum demo besar-besaran itu. Mei itu itu demonya yang besar. Jadi yang anunya itu loh, yang ngerampasi harta rakyat Cina, yang sehingga toko-toko disebutkan ke toko Muslim, Pertamina Muslim dan seterusnya karena takut. Saya waktu itu mengatakan orang merusak gereja hukumnya sama merusak masjid, haram. Wah, banyak orang yang marah kepada saya, kamu sudah masih normal enggak? Kamu sadar enggak?
orang rusak gereja hukumnya sama dengan rusak masjid. Saya sadar, saya katakan itu dengan sadar legowo. Maksudnya dia apa? Jadi orang yang merusak gereja ini sama dengan merusak masjid, karena Anda merusak gereja sama halnya memberi kesempatan dia merusak masjid. Dasarnya la tasubul ladzina yaquluna min dunillah fa yasubullahu bighairi ilmin. Dan Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ma ra'aitu man sabba abawahi, bagaimana pendapatmu orang yang memaki-maki kepada orang tua-tuanya? Qalu hal min ahadin yasubbu abawahi ya Rasul? Abawahi ya Rasul, apa ada orang yang memaki-maki kepada orang tua-tuanya? Man sabba aba ghairihi fa yasubbu abahu. Orang yang memaki-maki kepada orang tua-tuanya adalah orang yang maki-maki orang tuanya orang lain, yang sehingga orang lain memaki-maki pada orang tuamu. Ini sama, kamu maki-maki orang tuanya orang lain, sama maki-maki orang tuamu karena memberi kesempatan kepada mereka. Kalau kamu merusak mereka sudah seperti itu, makanya bukan wewenangnya masyarakat awam. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan kalau itu dengan sendiri itu namanya nasihat, tapi kalau di hadapan orang lain itu namanya taubeh. Taubeh itu mencemarkan nama baik. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yuzniba bimisli. Siapa yang mencemarkan orang lain dengan dosa, maka dia tidak akan mati kecuali melakukan dosa sesamanya dia. Hadis sahih. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yuzniba bimislihi. Oleh karenanya Imam Ghazali di dalam bab amar ma'ruf menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kemungkaran yang banyaknya 4. Tidak amar ma'ruf nahi mungkar juga mungkar. Oleh karenanya pertimbangkan antara kemungkaran yang terjadi pada amar ma'ruf nahi mungkar dengan kemungkaran yang tidak kita laksanakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa 4 itu? 1, kamu merasa benar, itu sudah salah. Orang yang merasa benar walaupun benar lebih jelek daripada orang yang merasa salah walaupun salah. Pokoknya itu Syekh Athaillah mengatakan, maksiatun awrasat dzullan wastisgharan khairun minat taati awrasat isyan wastikbaran. Orang yang ahli maksiat, orang yang durhaka, merasa rendah lebih baik daripada orang yang ahli taat tapi merasa dirinya adalah hebat. Ibnu Hajar ditanya oleh santrinya, maka Ibnu Athaillah hal fihi dalilun minal kitab as-sunnah, apa ada dasar Quran hadisnya apa yang dikatakan Syekh Athaillah aurasun maksiatun aurasat bulan wasisqaran khairun minat taati aurasat izan istighfaran. Ibnu Hajar mengatakan na'am fihi hadisun alladzi rawahu Dilami fi musnadil firdus laulal mu'min yujibu bi ilmihi ma khallaitu bainahu wa baina dzanbi walakin dzanbu khairun minal ujbi. Di mana di situ dikatakan andai kata orang mukmin tidak mengkagumi amaliyahnya, tidak mengkagumi ilmunya, tidak akan saya katakan dosa. Tapi dosa lebih baik daripada merasa mengkagumi keilmuannya, mengkagumi tentang amaliyahnya. Ini kemungkaran 1. Kemungkaran 2, kamu menyakiti orang lain, menyalahkan orang lain, itu jelas menyalahkan orang lain kemungkaran. Ketika menyakiti orang lain disakiti. Orang lain diingatkan itu sakit, apalagi sampai diobrak-abrik sakit. Sedangkan ibadah kita yang paling utama jangan sampai menyakiti kepada orang lain siapapun. Siapapun jangan sampai menyakiti kepada orang lain. Ini yang paling penting. Kalau saya ceritakan banyak sekali di dalam masalah bahayanya orang yang menyakiti kepada orang lain. Ulama-ulama salaf di dalam masalah ibadah yang terbanyak bukan memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi yang paling dijaga jangan sampai kita menyakiti kepada orang lain. Syekh Abu Yazid Al-Bastami pernah pergi ke tanah Hamdan yang waktu itu membeli kurtum di sana. Lalu setelahnya membeli kurtum itu winter itu warna kain. Kemudian ada sisanya dibawa pulang ke Bastom. Ternyata di situ ada 2 semut bilis yang katut. Dia kembali lagi ke tanah Hamdan lain provinsi, hanya mengembalikan 2 bilis ini. Dia mengatakan, bilis ini kalau saya buang di sini jelas akan menyesal, jelas akan merana, karena
tidak ada kawannya. Walaupun ada di sini tapi tidak ada yang kenal. Lebih-lebih kalau dia akan kawin, tentu akan ditunggu oleh pacarnya. Mungkin ditunggu oleh orang tuanya. Dikembalikan. Ini coba kita. Terus yang keempat, di samping ambil tabeh, di samping itu menyakiti adalah taubeh. Kalau itu dilakukan di hadapan orang banyak. Kalau memang kau memberi nasihat, maka panggillah, dekatilah kepada mereka. Jangan pada waktu lakukan yang semacam itu kau mau obrak-abrik. Ini penting di dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai terjadi akan ada kemungkaran. Maka suruhlah belajar tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun lau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawli. Bagaimana Rasulullah ketika ada orang kencing, orang Arab kencing di masjid, apa aku perintah, apa dicegah? Enggak, biarkan dulu, baru nanti dinasihati. Enggak langsung, kafir, wah ini jangan semacam ini. Ini penting. Nah, ini untuk masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang belajar yang ngaji dulu, ilmunya amar ma'ruf nahi mungkar, ihya'nya dibuka supaya paham. Kalau terjadi akan merugikan kepada orang lain sedikit pun tidak diperbolehkan, haram. Kenapa? Karena apa itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menolak bahaya lebih dikedepankan daripada menarik kemaslahatan. Ini wong kita itu hanya tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar wa ma'alaina illal balagh. Dan tidak akan pernah kamu bisa menghilangkan kemungkaran. Sebab apa? Itu sunnatillah. Kemungkaran dihilangkan dari permukaan bumi, orang tidak bisa hidup. Kenapa? Kalau sudah tidak ada kemungkaran, tidak ada pengajian, tidak ada majelis taklim, tidak ada kajian-kajian. Makanya dengan ada kemungkaran yang semacam ini akan ada yang semacam itu. Dan kemungkaran itu jangan diremehkan, karena orang yang melakukan kemungkaran itu mungkin orang yang akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang itu tidak bisa dikatakan tobat kecuali pernah melakukan kesalahan, perlu melakukan kemungkaran. Makanya dengan maksiat mungkin proses akan mendapatkan orang yang dicintai oleh Allah. Nah, caranya bagaimana kita melihatnya? Kita pandanglah dengan mata Allah, jangan dipandang dengan mata kita. Boleh kita mengatakan itu takdirnya Allah, itu adalah kehendak Allah. Boleh kita mengatakan semacam itu apabila bukan pekerjaannya sendiri. Dan boleh pekerjaannya sendiri apakah kalau memang sadarnya qoblal fi'li wa indal fi'li. Kalau sadarnya ba'dal fi'li enggak boleh. Ini yang penting. Tapi kalau ada orang maksiat, berikan, masya Allah, betapa rahmannya Allah. Orang yang maksiat dikasih makan, orang maksiat dikasih sehat. Ini Gusti Allah menampakkan sifat rahmannya kepada beliau di antaranya. Nah, oleh karenanya juga ketika ada kemungkaran orang non Islam, apa itu namanya orang yang non Islam kok sampai merusak kepada orang Islam. Tadi sudah saya katakan di Indonesia tidak ada istilah Islam kafir harbi karena tidak merangi, tidak ada kafir dhimmi, tidak kafir muahad, tidak ada kafir musta'man. Nah, ketika ada yang semacam itu jangan dikatakan apa itu lalu semuanya orang kafir itu harbi. Hanya pelakunya ini yang memusuhi. Yang ditindak hanya pelakunya. Maka dalam Al-Quran illal ladzina ahadtum minal musyrikina walam yanquzukum syai'a. Yang putus saja yang rusak, jangan semuanya diperangi. Jangan kalau yang rusak itu hanya sebagian kemudian semuanya dihukumi harbi, keliru Anda. Kenapa? Orang itu tidak boleh membalas kezaliman kecuali yang berbuat zalim. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Yang salah orang tuanya, anaknya terus dibantai dan sebagainya, enggak boleh. Dan di dalam cara perlawanan semacam itu karena merusak janji pemerintah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab keamanan. Jangan ditandangi sendiri. Lalu bagaimana? Laporkan kepada kepolisian, laporkan kepada keamanan. Ada sendiri. Jadi yang harbi siapa? Yang harbi yang merusak janji adalah pelakunya saja. Tapi jangan kemudian semuanya digebyah, uyah.
Paham ya? Jelas mereka yang harbi, tapi yang menyerang itu saja. Tapi semuanya apa seperti itu? Enggak. Nah, itu yang harus diadili. Mungkin malah orang yang semacam itu boleh sampai dihukum mati. Tapi bukan kita yang pelakunya yang melaksanakan. Ada tegas pemerintah. Karena perang itu haknya negara, bukan haknya individu. Individu. Ini untuk yang kedua. Kemudian Islam Nusantara ini gabung dengan apakah Indonesia mengikuti bangsa-bangsa mengikuti agama. Ini pertanyaan yang konyol. Jadi dibenturkan nggak seperti itu. Tapi Rasulullah diperintahkan untuk dakwah di dalam agama. Dakwah pertama kali Rasulullah diperintahkan adalah bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Maka ma'wal akhlak wa ma'adrakamal akhlak. Islam Nusantara adalah Islam yang berakhlak. Duh, kenapa kok di situ Islam yang berakhlak? Di situ dikatakan oleh Rasulullah bu'istu li utammima makarimal akhlak. Apa yang disebut dengan akhlak? Al-akhlak hayatun rasikhatun tasduru minal af'al bisulatin mayusrin bila raibin ala fikrin in kana muwafiqan lil akli wal wasyar'i yusamma hasanatul khuluq. Yaitu ketika diantaranya akhlak, karakter yang sudah menjiwa, sifat yang sudah mengkristal kepada diri kita, yang sehingga bisa melakukan perbuatan secara refleks tanpa berpikir, tanpa mamang. Kalau refleksnya itu cocok dengan syariat dan cocok dengan akal, disebut dengan akhlak. Ini gabungan antara akhlak dan akal. Yang dimaknai dengan akal adalah apa itu namanya mayata'arafu linnas bi haitsu la uridatil uqul talaqatu bil qabul. Kepantasan pada makhluk keadaan yang ditanyakan kepada manusia di situ akan mengatakan oke, bagus. Itu namanya akal atau disebut dengan uruf. Nah, berarti timbangannya akhlak ini dua, cocok harus syariat dan cocok dengan akal. Cocok dengan syariat tidak cocok dengan akal tidak bisa disebut dengan akhlak. Tadi sudah saya sampaikan pagi. Misalnya kalau di Indonesia di dalam Islam Nusantara setiap hari raya, setelah hari raya kita saling bersalaman, silaturahim antar satu dengan yang lain. Tetangga dan orang tua juga guru. Saya mencari dalilnya dalam Quran hadis gak ada. Perintah silaturahim setelahnya sholat hari raya. Setelahnya pada hari raya gak ada. Tapi perintah silaturahim ada. Nah, ini kalau Anda tidak melaksanakan, tidak melanggar syariat, tapi gak cocok dengan budaya Indonesia, gak cocok dengan bangsa Indonesia, maka tidak bisa disebut dengan akhlakul karimah. Makanya coba pada waktu hari raya kamu tutup rumahmu, gak terima tamu sama sekali, gak pakai jajan dan seterusnya, gak berdosa. Tapi kau tidak disebut dengan akhlakul karimah, gak disebut dengan orang Islam Nusantara. Termasuk diantaranya ketika ada kemanten, dikarak, terus ada penyerahan, ada penyerahan silaturahim satu dengan yang lain, gak ada dalam agama Islam. Pokoknya yang penting sudah ada wali, ada zaud, ada saksi dua sudah sah. Tapi di Indonesia enggak, masih diserahkan. Walaupun sudah tahu yang diserahkan ya sebenarnya itu saja. Sudah jangan kita pakai itu. Enggak usah pakai sound system, enggak usah pakai janur. Ini itu gak masalah, gak melanggar Islam. Tapi kau tidak dianggap sebagai akhlakul karimah. Kenapa? Karena tidak menyesuaikan dengan budaya dan tradisi yang ada. Nah, di dalam hal ini yang dikehendaki dengan Islam Nusantara adalah kita hidup sesuai dengan syariat tapi menyesuaikan dengan akhlakul karimah. Syariat itu apa? Syariat itu adalah al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitab was sunnah nassan wastimbatan. Yaitu suatu hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dipahami ulama dari Quran dan hadis baik secara tekstual atau kontekstual. Yajma'u wa salah satu aksam yang dikumpulkan tiga hal, al-fiqh, al-aqdu wal fiqhu wat tasyawuf. Itu namanya syariat. Bukan Quran dan hadis bukan, tapi nasson was timbaton. Di antara akhlak, di antara saja apa itu namanya hal yang cocok dengan akal,
Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya oleh para sahabat, mal murad bi wasalikin nasab bi khuluqin hasanin allati fi qali Rasulillah ittaqilla haitsu ma kunta wa abbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasab bi khuluqin hasanin. Sayyidina Ali mengatakan wafaqatul linnas fi kulli syai' ma'adal ma'asi, selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Anda pakai sarung, pakai baju ini, tidak ada. Atau ajaran Islam tidak ada. Yang penting kan nutupi aurat. Tapi sistem di Indonesia semacam ini. Kalau Anda sekarang pakai jubah, sorbanan, ya tidak masalah. Tapi gak pakai akhlak. Kenapa? Walah orang gak bisa ngaji, bodoh pakai semacam itu lagi ya. Itu cocok, nggak apa-apa dengan syariat, tapi nggak menyesuaikan budaya. Muwafaqatul linnas fi kulli syai', selalu adaptasi dengan budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Nah, kalau di situ budaya tersebut budayanya orang kafir, bagaimana? Di dalam hadisnya Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Utsman dengan Sa'id. Sayyidina Utsman bersama Ammar sawan kepada Rasulullah, mensawankan sahabat Sa'id, memuji-muji di hadapan Sayyidina Rasulullah tentang akhlaknya Sa'id. Tapi Rasulullah terus menjawab, ana a'lamu bi Sa'id minkum wa syariki fil jahiliyah. Saya lebih kenal kepada kamu kepada Sa'id daripada kamu. Ini kawan saya, syarik saya di dalam jahiliyah. Yang singkat dahulunya itu Rasulullah dijadikan hukum baku di dalam kitab fikih, ada bab syirkah, ini karena hadisnya Sa'id. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sa'id, terus Sa'id mengatakan kepada Rasulullah, na'am ya Rasul, nikmat syarik anta la tudari wa la tumari. Sebaik-baiknya orang sekutu adalah engkau tidak pernah memusuhi saya dan tidak pernah merahasiakan. Jadi latu dari walatu mari, latu dari itu selalu transparan dan tidak memusuhi, selalu mengalah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Sa'id, undur akhlaqaka fil jahiliyah fasna'ha fil Islam. Tahu aku akrimil fuqaha apa itu namanya al aitam wa adib al adayif wa adib ad-duyuf. Wahai Sa'id, akhlakmu yang di jahiliyah laksanakan. Artinya budayamu dilaksanakan di jahiliyah, bawalah ke Islam. Kamu selalu memberi makan, menghormati kepada anak yatim, memberi makan, memberi hidangan kepada tamu. Ini bawalah kepada Islam. Berarti memberi makan kepada hidangan sebelum ada Islam sudah ada. Itu budayanya orang jahiliyah. Terus menghormati anak yatim budayanya jahiliyah, tapi nggak masalah karena itu kebaikan. La tasabbuha illa bil khair, tidak ada kebaikan tasabbuh yang di situ di dalam masa kebaikan. Bahkan Rasulullah selalu mengikuti tasabbuh dengan Yahudi kecuali yang ada larangan dari syariat. Itu hadisnya sahih, jangan pakai mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Dan menyesuaikan budaya ini, tradisi ini diakomodir di dalam Al-Quran. Banyak beberapa Al-Quran yang disebutkan karena menyesuaikan dengan budaya, tidak membawa hukum apa-apa. Contoh, Al-Quran mengatakan waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Rabibah itu anaknya istri. Anaknya istri itu namanya Rabibah. Yang ikut pada kamu fi hujurikum, yang ikut dalam pangkuanmu, itu haram bagi kamu. In dakhaltumuhunna, kalau memang sudah kamu dukhul ibunya, kalau kamu setubuhi ibunya, berarti anaknya istri kamu haram kalau ibunya sudah kamu dukhul. Tapi syaratnya kalau memang fi hujurikum, ikut kamu. Ini kalau kita mafhum, mestinya kalau tidak ikut suami tidak boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak ada satupun ulama yang menghukumi kalau tidak ikut suami halal. Baik ikut suami dan tidak ikut suami tetap haram. Nah, kenapa ayat mengatakan fi hujurikum, menyesuaikan budaya? Budayanya apa? Muwafaqatul liwaqi kalau istilah dalam usulul fikih. Jadi kayak bisa mengeluarkan mafhum. Budayanya apa? Budayanya yaitu ketika orang-orang perempuan dan laki-laki itu pegatan, pesah,
Ini kalau punya anak wanita, biasanya anak wanita ini cenderung mengikuti ibunya walaupun berhadapan dengan ayah tiri daripada ikut ayahnya tapi berhadapan dengan ibu tiri. Kenapa? Karena budaya semenjak dulu yang kejam itu adalah ibu tiri bukan ayah tiri. Ini bukan ajaran Islam, bukan, tapi budaya. Maka sampai dinyanyikan kan, ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Tidak ada istilahnya ayah tiri hanya cinta kepada ibuku saja, tidak ada. Malah justru ayah tiri yang ngakan anak tiri banyak. Makanya Al-Quran mengatakan fi hujurikum limuwafaqatil waqi'. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat-lipat. Ini kalau kita pahami dari ayat yang berlipat-lipat, yang haram kalau sedikit gak apa-apa. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan kalau sedikit gak apa-apa, kalau banyak gak boleh. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan az'afa mudha'afa muwafaqatan lil waqi', menyesuaikan dengan budaya, karena waktu itu budayanya saking berlomba-lomba untuk mendapatkan untuk mendapatkan riba yang sebanyak-banyaknya. Lalu kalau memang budaya itu tidak sesuai dengan agama bagaimana? Bertentangan dengan agama bagaimana? Jangan budayanya yang kamu hilangkan, tapi yang tidak sama itu kamu kembangkan, kamu tidak, kamu rubah dengan keislaman. Ini Islam Nusantara. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kenapa Al-Quran mengatakan aba'akum au asyadda dzikra? Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ini karena ketika sebelum ada Islam, setiap musim haji orang-orang kafir, orang-orang Quraisy kumpul di Mina dalam musim itu, sama pamer nasab, adu nasab. Makanya orang Arab itu dengan nasabnya sangat paham, sangat hafal. Kalau Indonesia, Madura pun tahu nih, siapa mbahnya Pak Jo siapa, nyebuk bilangnya, nggak tahu. Neneknya saja nggak tahu dah. Tapi kalau orang Arab tahu, urut-urutannya tahu, karena merupakan kebanggaan. Makanya disebutkan dalam syair, ulaika abai fajidni bimislihim. Ini orang-orang tua saya, siapa yang bisa nandingi orang tua saya? Membanggakan orang tuanya, kan dikatakan laisal fata mayaqulu hadza abi innamal fata mayaqulu za anada. Bukan pemuda kalau hanya membanggakan orang tuanya, tapi pemuda yang jantan, yang perkasa dan mengatakan inilah saya. Nah, kemudian karena pamer nasab itu tidak baik di dalam masalah agama, tidak boleh. Tapi budaya itu sudah terjadi. Tapi budaya kumpulnya oleh Allah diteruskan. Cuma yang biasa pamer nasab ganti sekarang pamer Allah Ta'ala, zikir kepada Allah. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Makanya di Indonesia yang dulu ketika ada orang mati selalu kumpul-kumpul mengungkapkan merana duka cita sama kumpul nauhan warisaan di antara keluarga. Hal itu tidak boleh, jelas nauhan warisaan melanggar agama. Tapi ketika orang Islam datang di Indonesia, budaya itu tidak dihilangkan, tapi diganti dengan zikir, diganti dengan tahlil, diganti dengan baca Quran, dengan baca Yasin. Loh, ini loh namanya kearifan lokal yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Asli daripada Islam Nusantara dirumuskan bukan itu sebenarnya. Islam Nusantara dirumuskan ketika sidang di PB, akan damar ke-33-nya mencari judul, mencari tema apa yang baik. Ulama-ulama mengusulkan diantaranya ini saja. Muktamar ini kita kembalikan ke Jombang untuk mengembalikan kepada aslinya, yaitu menjaga tradisi-tradisi pelajaran pesantren. Di antaranya yaitu pelajaran pesantren yang sekarang hanya dimiliki orang Indonesia, tidak pernah dimiliki dunia, yaitu seperti utawi iku. Alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi tetep kagune Gusti Allah. Rabbil alamin akan mengerani wong alam kabeh, wabilan iku tetep kelawan Allah, nasta'inu njaluk tulung sapa ingsun. Nah, niki
tradisi budaya yang semacam ini dari Bangkalan tidak pernah dimiliki oleh dunia lain pun, sedunia tidak ada. Termasuk nulis makna gandul dengan miring, itu tidak ada. Ini yang asalnya untuk dipertahankan. Terus setelahnya diuturkan, sepakat semuanya ulama kiai-kiai waktu itu sepakat. Cuma bahasanya apa? Gitu loh. Bahasanya apa ya? Jadi judul isinya sudah sepakat untuk menjaga tradisi yang semacam itu, tapi bahasanya apa? Masa untuk memperkokoh tradisi pesantren nggak pas. Terus diusulkan oleh Pak Said, bagaimana kalau bahasanya untuk mengokohkan Islam Nusantara, Islam yang ini disepakati. Itu nggak pernah membuat membuat definisi, nggak buat apa. Ya hanya itu saja. Tapi kewibawaan NU yang luar biasa belum diviralkan ke sana di Utamar, tapi hanya diflorkan gitu saja. Tanggapan lain-lain, Islam syarat jin, jaringan Islam sesat dan lain sebagainya. Gak tahu bahwa Islam syarat bahwa agama Islam Nusantara. Makanya NU tidak pernah akan memberi definisi, itu tidak ada. Tapi setelahnya suaranya yang begitu besar, akhirnya dari Jawa Timur ini punya inisiatif untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang beredar. Dan alhamdulillah yang konsepnya waktu itu saya mengkonsep tentang masalah definisi Islam Nusantara. Tapi bukan berarti aslinya ada Islam Nusantara terus definisinya tidak. Itu hanya definisi dalam rangka menjawab hal-hal yang sudah kadung keluar di masyarakat. Ini loh yang Anda perlu ketahui di situ. Karena Islam Nusantara adalah Islam yang menjaga budaya di Indonesia selama tidak bertentangan dengan syariat, dan sebagian budaya itu politiknya para ulama dalam rangka menggiring untuk siasah, untuk politik supaya kita beriman. Seperti halnya sampai cari dalil kalau setelahnya sholat zikir ping 100, gak ada. Terus apalagi ada tahlil yang di situ ada tahlilan, sholawatan, istighfaran, nggak ada. Tapi Masya Allah kearifan para ulama ini, kalau orang-orang tidak saya ajak tahlil setelahnya sholat, tidak la ilaha illallah setelahnya sholat, sudahlah yakin kalau diperintahkan saja nggak akan melaksanakan. Lalu sekarang di Indonesia sekarang supaya orang itu tanpa mengetahui dalilnya pun mau berzikir, dibiasakan setelahnya sholat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini yang ada dalam Islam Nusantara, lain yang nggak ada. Ini politiknya para ulama-ulama kita. Coba sama lihat kalau yang tidak pernah di Quran kan ada, akhirnya nggak tahlil, nggak zikir bagaimana, pulang lihat TV. Nah, belum mengzikir dikatakan bid'ah, buat TV malah nggak apa-apa kan ya, tidak karu-karuan kan idarnya. Nah, terus kita kumpulkan bagaimana orang-orang itu bisa baca sholawat, bagaimana orang-orang itu bisa baca tasbih, bagaimana orang-orang itu baca istighfar. Kalau kita nggak latih nggak bisa. Sudah kita kumpulkan 1 minggu 1 kali, kalau setiap hari nggak bisa 1 minggu, melihat sempatnya apa. Biasanya kalau berdesaan ya Jumat, setiap malam Jumat dibaca sholawatan, dibaca istighfar, dibaca tasbih. Akhirnya mau melaksanakan sehingga menjadi tradisi bangsa Indonesia. Ini jangan dikatakan Islam harus mengikuti bangsa atau bangsa mengikuti Islam, itu konyol nadilannya. Jadi Islam kita perjuangkan melewati bahasa, melalui bangsa-bangsa kita arahkan sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang namanya jin, menjaga riasah melindungi. Jin adalah menjadi dasar daripada riasah adalah menjaga agama. Ini yang dimaksudkan. Ini jangan konyol Anda, lebih baik mana ulama dengan Quran, kita mengikuti Quran saja. Konyol, ulama itu ya menjabarkan Al-Quran, bukan ulama itu beda dengan Quran. Nah, yang sekarang dibenturkan lebih baik mana Pancasila dengan Quran, konyol. Bukan bandingannya. Pancasila itu pengambilannya dari Quran yang sudah dilakukan seperti fikih. Kalau Quran bagaimana? Fikih itu pengambilannya dari Quran. Tapi jangan dibandingkan fikih dengan Quran lebih baik mana. Kalau kamu baca fikih sudah tahu hukumnya, tapi kalau baca Quran tidak tahu.
Karena Quran itu bukan kitab hukum, tapi sumber hukum. Sumber hukum tidak ada hukumnya. Kalau kamu ingin cari besek, cari capil, cari ebor, ember, carilah di serumpun bambu, dapur bambu. Tapi kalau cari di sana kamu nggak akan menemukan sumbernya dari sana. Tapi kalau kamu nggak bisa, sudahlah cari di pasar. Ada besek, ada tempah, ada apa-apa. Tapi sumbernya dari serumpun bambu. Kalau cari di sana kamu nggak bisa. Cari saja di pasar Pamekasan, terus dicari di Karangpinang ada, walaupun bukan sumber. Jangan dikatakan lebih baik mana kita cari di pasar dengan di serumpun bambu. Itu orang yang konyol. Ini sedikit mungkin. Terus sudah Karpi sudah, Islam Nusantara sudah, konsep Genjat sudah, kemudian ini sudah semua, insya Allah saya kembalikan. Terima kasih jawaban dari beliau. Untuk diteruskan dan tidaknya kami tawarkan kepada Ketua LWJ Karangpinang. Bagaimana Pak Ketua LWJ? Oke. Satu setelah itu selesai ya, karena sudah waktu agak. Kami persilakan kepada Ketua LWJ Karangpinang sebagai pertanyaan penutup, mengingat waktu sudah jam 12 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjawab jadi mau bertanya. Dalam berbangsa dan bernegara tentu toleransi sangat penting bagi umat beragama demi menjaga kerukunan dan kerukunan umat beragama. Pertanyaannya, sampai di manakah toleransi dapat berada? Demi mengingat bangsa menjaga gereja, bahkan membawa tumpang dan membaca salawat ke dalam gereja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu perbedaan antara toleransi dengan adaptasi. Jangan disamakan toleransi dengan adaptasi. Kalau toleransi itu kita membiarkan, kita menghargai, kita melindungi mereka, tapi bukan berarti kita mengikuti ibadahnya mereka. Bukan berarti kita mengikuti ibadahnya mereka. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kalau menjaga gereja itu apa? Toleransi apa adaptasi? Itu bukan, aku tidak hanya sekedar toleransi bukan menjaga, tapi menjaga itu bukan menjaga gereja, tapi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, kenapa kok dikatakan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang hukumnya wajib? Kalau masjid kok tidak dijaga? Ini orang yang konyol juga. Karena di negara yang Islam, yang non Islam minoritas ini akan mendapat ancaman yang membahayakan oleh mereka orang Islam yang tidak bertanggung jawab. Diincar gereja-gereja itu pada waktu hari-hari besar. Kalau sudah gereja itu dibom oleh mereka yang sakit, yang jelek adalah nama Islam. Maka kita dan negara pun juga akan dikecam dari internasional. Maka kita jaga biar tidak terjadi ada pengoboman kepada gereja. Nah, kalau di negaraku, kalau masjid aman, tidak ada masjid yang begitu banyak terus akan dijaga, nggak perlu. Kenapa? Nggak akan ada orang yang merusak masjid di dalam daerah kita. Tapi Islam yang ada di daerah minoritas itu juga terancam, maka di sana juga perlu dijaga oleh mereka dan itu dilaksanakan pula. Jadi kita menjaga gereja bukan menjaga kemaksiatan, tidak. Maksiat itu kau gereja tidak, kau jaga tidak masalah, tapi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lu kok iso? Ini pandangannya semacam itu kan diancam oleh mereka sudah. Banyak yang tertangkap ya karena targetnya gereja itu lain itu. Nah, ini
Kemudian di dalam masalah bawa tumpeng, itu sudah saya sebutkan. Tidak masalah kita bawa tumpeng ke makan di gereja, makan di mana, nggak masalah. Kita memberi makan kepada mereka juga nggak masalah. Bahkan kalau kita lihat di dalam fikih Malikiyah, mengantarkan ibunya ke gereja itu tidak masalah. Karena apa? Karena ini kewajiban anak kepada orang tua, karena orang tuanya itu adalah orang kafir, tetap kita laksanakan dalam rangka untuk birrul walidain, di mana dalam birrul walidain kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang hubungannya dengan dunia. Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwasanya al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu biwalisana wa hamalatu ummuhu kurhan wa wadul kurha wa misalu amai ameni aniskul walidaik ila yang masir wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Kalau kamu disuruh kafir, disuruh jangan mau, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Lakukan mereka di dunia dengan baik, bagaimana dia itu senang kepada kita. Loh, ini tidak masalah. Loh, kitab kita itu bukan Syafi'iyah. Fikih kita itu tidak di dalam analis sunnah wal jamaah, bukan Syafi'iyah. Salah satu dari mazhab 4 yang pas di Indonesia. Kalau dalam amaliyah pribadi silakan Anda mengikuti mazhabnya siapa saja. Tapi kalau untuk hukum sosial, ini harus yang mengikuti pemerintah, dan pemerintah mengambil yang paling maslahah, yang penting ada cantolan di dalam hukum Islam. Makanya bagaimana hukumnya kalau kita membunuh orang kafir dengan bahasa karena itu kafir harbi, menurut akidahnya mereka boleh dibunuh. Ini tidak boleh kita laksanakan walaupun menurut kamu itu halal. Kenapa? Karena ini hukum sosial, melibatkan orang lain. Dalam melibat orang lain ini harus kembali kepada negara. Yang sederhana saja, hukum yang kembali kepada negara, yang menjadi wewenangnya negara dengan wewenangnya masyarakat atau ulama. Dan hukum itu kalau dikembalikan kepada ulama, kalau di dalam masalah hukum sosial tidak akan pernah terjadi. Di Malang itu pernah ada geger gini, orang memberikan hibah kepada mutabana, orang yang diambil anak. Tapi ya biasa, rumah ini saya berikan kepada kamu gitu saja. Nah, kemudian pada waktu karena tidak punya anak, setelahnya mati geger, ponakan-ponakannya menuntut. Dan sudah menuntut, manggil kiai. Yang satu kiainya mengait mazhab Syafi'i tidak sah hibahnya karena belum qobat. Yang satu pakai mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Yang mutabana bahwa kiai yang pakai mazhabnya Hanafi Maliki, hibah itu walaupun belum qobat sudah sah, adakah sudah qabul. Coba yang menangkan di mana? Kiai nggak bisa menyelesaikan. Dari Syafi'i boleh, aku nggak sah. Dari Maliki boleh. Jawabannya nggak bisa. Ini tidak bisa dikembalikan kepada ulama karena hukum sosial turun pikir, kembalikan kepada pemerintah. Ada orang punya anak 2, laki-laki, Zaid dan Umar. Sama-sama punya anak, Zaid dan Umar. Kemudian Umar mati dulu, meninggalkan anak, yang tinggal Zaid. Kemudian buahnya ini mati, maka anaknya Umar tidak mendapatkan warisan menurut mazhab Syafi'i karena mahjub dengan Zaid. Sebab Ibnu Ibn mahjub dengan Ibnun. Wah, ini sudah jatuh ketimpa tangga. Wong ketinggalan ayah itu tidak salah, kehilangan ayah itu tidak salah. Bahkan dia itu kesusahan, malah gak boleh warisan. Coba pikirkan. Nah, ini kalau saya bertanyakan kepada mazhabnya Mak Syafi'i, gak dapat. Karena wayuk sabul Ibnu Ibn bi Ibnin. Tapi Hanafi tidak masalah. Karena masalah mimba diwasiat itu sunnah bina udain, itu yang tidak boleh adalah wasiat kepada ahli waris yang dapat warisan. Kalau yang tidak dapat warisan tetap dapat wajib warisan, wasiat wajibah sepertiga. Tidak lebih dari sepertiga, tidak lebih dari bagiannya orang tuanya. Ini kalau kita kembalikan kepada kiai, geger, bukan orang kiai. Yang satu pakai kiainya mazhab Hanafi, dalilnya ada. Yang satu pakai mazhab Syafi'i, gak bisa. Maka ini harus kembalikan kepada pemerintah. Maka dalam pernikahan pun juga seperti itu.
Kalau masalah ini urusan sosial, jangan sekali-kali kita memanggil kepada ulama. Ini tugasnya kalau yang sosial, ini pemerintah. Karena pemerintah itu wilayahnya dalam hukum zahir. Nah, sedangkan ulama hanya hukum batin. Nah, hanya undang-undang pemerintah jangan melanggar satu pun agama di Indonesia. Bukan melanggar agama Islam, tapi agama di Indonesia. Makanya kalau di sana di Bali dapat biaya dan dapat dana untuk ngaben membakar mayat yang padahal orang Islam tidak boleh. Jangan Anda protes. Ini berarti pemerintah termasuk dianggap membantu kepada maksiatan. Enggak, menurut mereka bukan maksiat, malah justru itu mendapatkan pahala membakar orang tuanya. Dan itu ada dasar hadisnya. Walaupun salah di dalam resepsi. Hadisnya Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Di mana hadis riwayat Bukhari, di situ ada seorang yang akan mati wasiat kepada anaknya. Wahai anakku, kalau saya mati kamu bakar mayat saya, terus abunya kamu taburkan di dalam lautan yang ketika angin kencang. Kenapa Pak? Kamu lakukan semacam itu? Karena saya tidak pernah mempunyai kebaikan sama sekali. Kalau saya disiksa oleh Allah, akan disiksa dengan siksaan yang parah daripada yang lain. Tidak ada kebaikan sama sekali. Terus betul mati. Setelahnya mati, Allah bilang kepada bumi, ya ardi ijma'i mafik, kumpulkan yang ada dalam kamu. Kumpul terus jadi orang lagi. Ditanya oleh Allah, maka malaka masonata, apa yang Anda lakukan? Prinsipnya apa? Motifnya apa? Amba melakukan semacam itu. Dawuhnya mereka kepada kepada Allah, mimma khafatika ya Rabb, wa fi riwayatin min khasyatika ya Rabb. Karena takut kepada Engkau ya Allah. Qad ghafartu laka, kamu saya ampuni. Loh, ini ada hadisnya, hadis Bukhari. Lepas menurut orang Islam, ini permasalahannya karena dia merasa bersalah. Tapi orang Hindu mengatakan itu karena dibakarnya. Itu urusan masalah kan lain kan. Tidak bisa kita kompromikan, ya sudah gitu loh. Makanya masih perlu diakomodir. Nah, satu yang terakhir, orang-orang yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah walaupun di situ ahli bid'ah tidak boleh difasikkan. Ini lam yufasikhu walam yukafirhu. Tidak boleh kita memfasikkan orang-orang Syiah, orang-orang yang selain ajaran ahli sunnah wal jamaah. Lihat di dalam pasal Wahab, Khawarij tidak boleh difasikkan. Ini yang harus kita pahami semacam itu. Kenapa? Karena mereka berseberangan, ada takwil, ada interpretasi. Berdasarkan dalil yang di situ ada takwil, yang takwilnya juga mungkin benar, mungkin salah, mungkin menurut kita adalah salah, mungkin benar, tapi menurut mereka benar walaupun mungkin salah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi yang terpenting kita dialogkan, yang penting kita tanyakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya tidak batasi karena saya sudah jauh dari sini. Kalau akan diteruskan saya siap walaupun sampai pagi, tapi saya serahkan kepada para audiensi dan hadirin yang ada di sini. Ayo Pak. Terima kasih atas semua penjelasan dari materi yang jelas. Semoga semua penjelasan dari beliau menjadi wawasan, menambah wawasan pada kita sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan atau tidak mudah untuk menyesatkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.